Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, malam yang barokah ini, tanggal 18 Maret, saya akan menjelaskan 3B9SR bagian petapa itu bagian 5, ahli ilmu lahir batin. Intinya pada malam ini saya akan menjelaskan, memaparkan ahli ilmu lahir batin bagian item ilmu dunia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari pembukaan tadi di soundtracknya, monggo. Alhamdulillah pada tanggal 18 Maret ini, malam ke-9 kalau nggak salah ya, bulan Ramadan, kita bertemu lagi di channel ini. Kita bisa melanjutkan mode 3B9SR, di mana pada kesempatan ini saya akan melanjutkan 3B9SR bagian petapa di item kelima, yaitu ahli ilmu lahir batin. Pada kajian ahli ilmu lahir batin ini, malam ini khusus untuk ilmu dunia. Ilmu dunia itu Trose Romo Yai Mustafa Probolinggo, ilmu yang abjadnya Hono Coroko, abjad 20. Jadi sekolah umum mulai SD, SMP, SMA yang umum itu adalah ilmu 20 huruf Hono Coroko. Itu ilmu dunia. Jadi untuk anak-anak saya, monggo tuntutlah, jadilah ahli ilmu dunia dengan 20 huruf itu. Hono Coroko Doto Sawolo Podo. Hono Coroko Doto Sawolo Podo. Hono Coroko, lupa kajian Hono Coroko, sudah lama tidak mengkaji ilmu Jawa. Pada hakikatnya ilmu ini penting. Jadi ilmu dunia ini adalah ilmu untuk mencari dunia, hakikat dunia. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, mau sampai S3, atau sampai profesor, silahkan. Tapi pada hakikatnya itu pada tahun 2024 beda antara hakikatnya anak-anak mencari ilmu. Di zaman saya dulu belajar itu adalah menghafal, mengkaji dan lain-lain. Ini sudah zamannya HP, beda. Jadi saya tekankan belajar yang benar itu adalah menghafal, memahami, dan mengkaji. Itu saya tahu benar-benar belajar itu setelah naik kelas 6, setelah diajar Bapak Sukirmanto almarhum. Jadi belajar itu tidak usah sepaneng, tapi kontinu, istiqomah. Ya, SD itu saya nggak pernah juara, akhirnya bisa juara 2 setelah Pak Anton. Ya, itu setelah SMP ada pergerakan masuk siang pagi, pagi siang. Saya tidak bisa mengantisipasi, akhirnya agak trouble juga. SMA sama, SMA itu masa peralihan, ada sedikit masalah, saya tidak bisa maksimum, akhirnya saya kuliah.
intinya peralihan dari SD itu saya belajar sampai jam 10 malam. SMP saya belajar sampai jam 12 malam. SMA 1 saya SSD Rojopolo 1, SMP-nya SMP Jatiroto 1 negeri, SMA-nya SMA 1 Lumajang. Jadi kalau SMP itu saya belajar sampai kisar jam 12. Setelah SMA saya belajar sampai jam 1, rata-rata jam 1 baru tidur. Setelah kuliah, nah ini hal menarik ya, saya itu belum tahu hakikatnya belajar menuntut ilmu, belajar dan lain-lain. Setelah dari SMA 1 saya ke Bandung ya, ingin diterima di ITB, ingin belajar di ITB, Institut Teknologi Bandung. Saya di sana kalau nggak salah 1 bulan di Taman Sari, di bawahnya Kebun Binatang Bandung. Di sana saya belajar hakikat kepada teman-teman Bandung. Teman-teman Bandung itu belajarnya kalau ujian, suatu misal ujian tanggal 1 April ya, kayak 1 April besok ini, jadi anak-anak ITB itu belajarnya 3 bulan itu belajar luar biasa. Belajar luar biasa, puasa, malam itu jarang tidur, ya, kaji terus sampai di perpus jarang pulang. Anehnya setelah kurang 10 hari, teman-teman Bandung itu nggak belajar, sudah santai-santai, ngajak saya ke mall, lalu makan yang banyak. Awalnya puasa 3 bulan, puasa Senin Kamis, sembarang pokoknya sudah, pokoknya riadoh, kusuk. Nah setelah kurang 1 minggu, jalan-jalan, makan, rileks, guyonan, pokoknya badan ini nggak boleh sakit, ya. Jadi badan tidak boleh sakit. Itu yang maaf, tapi saya nggak diterima di Bandung waktu itu. UMPTN nggak diterima, akhirnya saya pulang dan saya bawa ilmu ini waktu saya kuliah di Unmul Malang Teknik Mesin. Saya dapat beasiswa di sana, saya terapkan. Jadi saya puasa, saya riyadhah, subuhan dan lain-lain. Akhirnya saya bisa menyelesaikan kuliah di sana 4,5 tahun, 4,2 tahun lah. Ya, jadi dengan IP lumayan ya. Jadi saya waktu kuliah itu jarang tidur, tidurnya jam 2 bangun jam 4. Setelah itu nggak tidur, jalan kaki ke kampus sekitar 2 kilo, lalu saya kos di dekat pondok pesantren Gading Pesantren. Di sana nggak tidur, setelah itu ke pondok, masak sendiri, cuci sendiri. Saya mencari ilmu itu saya manfaatkan. Saya bukan orang punya, saya orang anaknya petani. Saya juga sadar saya itu kuliah kalau nggak ngirit nggak bisa kuliah. Akhirnya saya minit ilmu dunia itu saya gunakan untuk memilih kehidupan. Termasuk saya bilang saya tuh sebenarnya nggak bisa kuliah, tapi berkat saya itu ngirit, teman-teman saya waktu itu sudah 250.000 kirimannya dari orang tuanya, saya 10.000 cukup untuk 1 bulan. Jadi 1 bulan itu saya 10.000, saya per hari itu 200 rupiah. 200 rupiah 6.000, jadi 300 rupiah 1 bulan. Lalu saya kajian kedua ilmu ini waktu kuliah, walau saya dapat ilmu juga, untuk nilai kuliah itu harus lebih genjot semester 1-2, karena nanti kondisi 3-4 kita nggak tahu, banyak tugas dan lain-lain. Jadi sama kalau SMP, SD, SMP genjot lah, jangan sampai saya nggak ada, mumpung masih awal santai-santai, nanti banyak PR dan lain-lain akhirnya jebol sama. Jadi intinya kalau diaplikasi ke anak-anak SD, anak-anak saya, cucu saya, nanti jangan belajar santai-santai dari awal.
awal justru dibalik. Yang gampang itu dipolkan sudah nilainya ranking 1, ranking 1. Lah blesetnya nanti kalau sudah naik kelas 6, kalau ada kendala turunnya ranking 2. Jangan nanti kondisi santai, SD santai nggak pernah ranking. SMP sama, saya sama juga. Kalau saya dulu santai-santai. Jadi saya dapat ilmu dari Bandung itu nggak boleh santai dalam menuntut ilmu. Dari SMP sudah genjot, belajar yang rajin, ya tugasnya kamu itu belajar, siswa-siswa belajar, orang tua cari uang untuk amunisi, belajar dan lain-lain. SMA sama genjot, jadi kuliah. Atau anak saya suatu misal sudah masuk polisi yang nomor 1, mau kuliah, genjot kuliah sudah. Di kepolisian itu banyak prestasi, genjot, akhirnya bisa untuk kepangkatan lebih tinggi. Untuk para rawuh sedaya, untuk ilmu dunia ini sebenarnya ilmu banyak kajian yang banyak mungkin nggak disampaikan kali ini. Nanti mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan akan saya sambung terus. Intinya ilmu dunia itu adalah ilmu 20 huruf Hono Coroko, ya. Sementara ilmu akhirat besok akan saya kaji di malam tanggal 19. Jadi saya pesan untuk anak-anak, untuk rekan-rekan di sini, untuk belajar itu lebih awal. Untuk lebih awal belajar, jangan sampai kendor untuk mencapai cita-cita, ya. Nanti kalau ada pertanyaan monggo dikaji bareng-bareng, karena ini adalah pengalaman pribadi saya untuk menguatkan mode 3B 9SR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.